Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ilmu pengetahuan alam bagian kedua. Kita lanjutkan tentang sumber energi. Sumber energi yang ketiga yaitu sumber energi bunyi. Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi, ada yang keras dan ada yang lemah. Nah, ini ya merupakan sumber energi bunyi. Ya, sedang main gitar maka akan terdengar itu merupakan energi bunyi. Sumber bunyi yang terdapat di lingkungan kita. Sumber bunyi yang ada di sekitar kita banyak dan mudah untuk didapatkan. Salah satunya alat musik seperti gitar, piano, biola, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ini piano sebagai sumber bunyi ya untuk main musik. Kemudian bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi dari sumber bunyi dapat didengar karena adanya getaran dari sumber bunyi tersebut. Pada saat kita bicara, pita suara yang ada di dalam tenggorokan kita juga bergetar. Perambatan bunyi. Bunyi dapat didengar dari sumber bunyi karena adanya rambatan. Ya, karena adanya rambatan. Bunyi merambat melalui zat padat. Apabila sedang berjalan di rel kereta api ya, kita dapat mendengar bunyi kereta yang sedang bergerak dengan mendekati telinga kita ke rel. Ya, jadi kereta akan lewat ataupun akan tiba, kita bisa dengar melalui rel ya, besi pada rel ini. Nah, itu yang disebut bunyinya merambat ya melalui zat padat karena rel itu adalah zat padat. Bunyi merambat melalui zat cair. Orang yang berada di tepi sungai dapat mendengar suara kereta api walaupun jauh dari tempat mereka. Ya, jadi di sini orang yang berada di tepi sungai dapat mendengar suara kereta. Bunyi merambat melalui udara. Kita dapat mendengar bunyi bel di sekolah karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Ya, jadi ada bunyi yang dipantulkan yaitu gaung ya, dan juga ada yang diserap. Gaung adalah pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari permantulan bercampur dengan bunyi yang asli. Ya, jadi ada campur antara bunyi gaung dengan yang asli. Bunyi akan diserap jika mengenai bahan-bahan yang lunak ataupun berongga, jadi kayu misalnya atau benda-benda yang empuk ya, misalnya kapas atau busa, itu dia menyerap bunyi ya. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contoh bahan peredam bunyi adalah busa, spon, wol, kain, dan karet. Bunyi timbul karena ada getaran, kemudian melalui perantara bunyi sampai ke telinga. Berikut akan dijelaskan proses terdengarnya bunyi dari beberapa alat musik. Alat musik yang dipukul, ya, itu akan terdengar ya. Gendang alat tersebut dibunyikan dengan cara dipukul. Bagian membran gendang yang dipukul terbuat dari kulit. Ketika kulit bergetar, udara di sekitar pun ikut bergetar. Melalui udara tersebut getarannya akhirnya sampai di telinga. Nah, ini jadi kalau dipukul kulitnya maka akan terdengar bunyi. Ya, jadi ini namanya alat musik pukul. Alat musik bersenar. Biola, rebab merupakan alat musik senar yang digesek atau dipetik ya. Gitar merupakan alat musik yang dipetik. Alat musik yang dipetik maupun yang digesek bertujuan sama, yaitu menggetarkan senar. Ya, ini gitar dipetik ya.
kemudian ada biola digesek ini, dan masing-masing mengeluarkan atau menghasilkan suara. Ketika senar bergetar, udara di sekitar ikut bergetar. Udara yang bergetar kemudian merambat sampai ke telinga. Akhirnya bunyi alat musik dapat terdengar. Alat musik tiup. Bunyi yang keluar dari seruling merambat melalui udara sehingga kamu pun dapat mendengar, ya. Jadi di situ bunyi itu keluar dari seruling itu melalui udara. Nah, inilah contohnya, ya. Jadi seruling ini akan bunyi kalau ditiup. Nah, demikian pertemuan kita kali ini tentang ilmu pengetahuan alam bagian kedua. Dan materi ini untuk tingkat SD. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tetap semangat.